Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 8, yaitu dibahas tentang cermin cekung. Cermin cekung mungkin bisa kalian lihat bentuknya seperti sendok seperti ini. Ya, bagian lengkungnya itu ke dalam. Di bagian sendok ini seperti bentuk cermin cekung, yaitu bentuk cermin yang berbentuk lengkung tapi lengkungannya ke dalam. Itulah cermin cekung. Ini bagian-bagian cermin cekung. Di sini kita akan lihat ada 3 titik, ada titik O, titik F, dan titik R. Apa itu O, F, dan R? O itu disebut adalah titik pusat bidang cermin. Sedangkan titik R di sini adalah titik pusat kelengkungan cermin. Jadi ibaratkan ini cermin berlengkungan, kemudian diteruskan, kemudian akan membentuk sebuah lingkaran, maka titik R ini sebagai pusat lingkaran tersebut. Ya, maka R disebut titik pusat kelengkungan cermin. Kemudian F ini adalah titik fokus, ya. F adalah titik fokus. Kemudian garis lurus di tengah ini disebut adalah sumbu utama. Itulah bagian-bagian dari cermin. Selain dari titik-titik tersebut, di sini ada ruang-ruangan. Di sini ada ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4. Kita lihat perbatasannya. Ruang 1 adalah perbatasannya titik O dan titik F. Jadi dari cermin ke titik fokus itu adalah ruang 1. Sedangkan ruang 2 adalah ruangan yang dibatasi oleh titik F dan juga titik R. Sedangkan ruang 3 ada titik R ke sana terus adalah ruang 3 semua. Sedangkan ruang 4 ada di belakang cermin. Ya, ini ada bagian depan cermin, di sini ada bagian belakang cermin. Ini adalah bagian-bagian cermin cekung. Cermin cekung disebut juga cermin konkav dan juga cermin konvergen. Kenapa disebut konvergen? Karena cermin cekung itu bersifat mengumpulkan cahaya. Dan cermin cekung disebut juga cermin positif. Kenapa disebut cermin positif? Karena titik fokusnya itu ada di depan cermin. Ya, maka disebut sebagai cermin positif. Nanti ada cermin cembung. Cermin cembung itu titik fokusnya berada di belakang cermin, maka bisa disebut sebagai cermin negatif. Tapi karena cermin cekung titik fokusnya berada di depan cermin, maka disebut cermin positif. Ini adalah bagian-bagian dari cermin cekung. Dan juga nilai R selalu sama dengan 2 kali F. Jadi misalnya F-nya itu adalah 5 cm, maka R-nya pasti 2 kalinya, yaitu 10 cm. Atau sebaliknya, F ini selalu setengah dari R-nya. Ya, R selalu 2 kali F, atau F selalu setengah dari R-nya. Itu adalah sifat-sifat dari cermin cekung. Sekarang kita lihat sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Jadi cermin cekung itu kan bisa memantulkan cahaya. Bagaimana sih bentuk pemantulan cahayanya? Sini ada sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama adalah berkas sinar datang sejajar sumbu utama. Ini dia, lurus sejajar sumbu utama. Kemudian setelah mengenai cermin, dia akan terpantul. Terpantulnya kemana? Terpantulnya adalah menuju titik fokus cermin. Itu adalah sinar istimewa yang pertama. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus. Jadi awalnya ke fokus dulu nih, menuju titik fokus. Kemudian mengenai cermin. Setelah mengenai cermin, dia akan dipantulkan. Dipantulkannya kemana? Dipantulkannya sejajar sumbu utama. Nah, jadi kebalikan dari yang pertama. Kalau pertama, sejajar sumbu utama dipantulkan ke fokus. Yang kedua adalah menuju titik fokus, kemudian dipantulkannya sejajar sumbu utama. Sinar yang ketiga adalah sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin atau R. Kemudian setelah mengenai cermin, dia akan mantul kemana? Nyata dia akan mantul balik lagi ke titik R tersebut. Ya, berkas sinar datang melalui titik R, dipantulkan melalui titik R itu juga. Ini adalah sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Fungsinya apa sih sinar-sinar istimewa ini? Kita bisa gunakan sinar-sinar istimewa ini untuk membentukkan bayangan pada cermin cekung. Bagaimana cara membentukkan bayangannya? Di sini kita lihat, untuk membentuk bayangan, kita memerlukan minimal 2 buah sinar istimewa. 3 boleh gak? Boleh. Tapi kalau 2 aja bisa, ya kita nggak perlu 3 sih. Cukup 2 aja. Kalau 1 nggak bisa. Ya, minimal adalah 2 buah sinar istimewa. Kemudian bayangan terbentuk jika ada perpotongan 2 sinar pantul. Ingat, sinar pantul. Ya, perpotongan 2 sinar pantul. Kemudian sinar pantul bisa diperpanjang. Nah, nanti bisa dipanjangin sinar pantul sampai sepanjang apapun. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana sih pembentukan bayangan pada cermin cekung tersebut. Ya, kita menggunakan sinar istimewa tadi. Misalnya seperti ini. Ya, ini ada sebagai bendanya ini. Ini ada benda. Ini bendanya. Kemudian kita lihat, kita gunakan sinar istimewa yang pertama, yaitu sinar datang sejajar sumbu utama. Kena cermin, dia akan mantul menuju titik fokus. Sinar istimewa yang kedua, sinar datang melalui titik fokus, mengenai cermin, kemudian akan dipantulkan sejajar sumbu utama.
Tadi kan kita lihat bahwa pembentukan bayangan itu terjadi jika ada perpotongan dua buah sinar pantul. Apakah sudah ada perpotongan dua buah sinar pantul? Ini dia di sini. Ya, di sini kita dibedakan warnanya. Sinar datang digambarkan warna kuning, sinar pantulnya digambarkan warna biru agar lebih jelas yang mana sinar pantul, mana sinar datang. Maka kita akan lihat di sini perpotongan dua sinar pantul terdapat di sini. Maka di titik inilah terjadi atau terbentuk bayangan. Benda di sini ada bayangan. Beginilah cara pembentukan bayangan pada cermin cekung. Bagaimana sifat bayangan tersebut? Kita lihat di sini ukuran bayangannya lebih besar pada ukuran bendanya. Maka sifatnya pertama adalah diperbesar. Kemudian bayangannya di sini ada di depan cermin, ya sini depan, sini belakang. Kalau bayangan ada di depan cermin, maka sifatnya disebut sifatnya nyata atau real. Kemudian kita lihat di sini bendanya menghadap ke atas, bayangan menghadap ke bawah. Berarti sifat bayangannya adalah terbalik. Inilah sifat bayangan untuk di pada cermin cekung, diperbesar, nyata atau real dan juga terbalik. Bagaimana kalau benda ini kita pindahkan posisinya? Seperti ini misalnya. Bagaimana bayangan yang akan dihasilkan? Kita gambarkan lagi seperti tadi. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian yang kedua, melalui titik fokus kemudian dipantulkan sejajar sumbu utama. Kita lihat ada perpotongan dua buah sinar pantul di sini. Maka disinilah terbentuk bayangan tersebut. Bagaimana sifatnya? Kita lihat sifatnya. Pertama kita lihat bayangannya ternyata lebih kecil daripada bendanya. Maka sifatnya pertama adalah diperkecil. Kedua, karena ada di depan maka nyata. Kemudian kita lihat posisinya terbalik. Ternyata kalau misalnya posisi bendanya ini dipindah-pindah, ternyata sifat bayangan dihasilkan pun akan berubah. Ya, di sini akan bayangannya jadi diperkecil. Padahal kalau tadi posisinya ada di antara F dan R, bayangannya diperbesar. Bagaimana kalau kita pindah lagi nih? Seperti ini misalnya. Ya, kita gambarkan langsung. Sejajar sumbu utama dipantulkan ke titik fokus. Yang kedua, melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Kita lihat di sini apakah sudah ada perpotongan dua buah sinar pantul? Ternyata belum ada nih. Ya, sinar biru ini belum ada perpotongan. Tadi kita lihat bahwa sinar pantul itu bisa diperpanjang. Kalau kita panjangin ke sini makin nggak ketemu, ya. Maka kita panjangin ke belakang bisa. Nah, kita panjangin ke sini, ini kita panjangin ke sini. Kita lihat sudah ada perpotongan dua buah sinar pantul yaitu di sini. Maka terbentuk bayangan di sini. Ya, nah bayangan terbentuk jika benda berada di ruang satu. Sifatnya apa nih? Nah, kita lihat langsung bahwa sifatnya adalah diperbesar, ya karena bayangannya lebih besar pada bendanya. Kemudian karena ada di belakang cermin, maka sifatnya adalah maya. Nah, kita lihat di sini bendanya menghadap ke atas, bayangan pun menghadap ke atas, maka tegak. Ya, ternyata berubah lagi nih sifat bayangannya kalau bendanya berada di ruang satu. Bagaimana kalau bendanya di titik F? Coba kita gambarkan lagi. Langsung aja ya. Sinar-sinar istimewa kita gambarkan langsung. Kita lihat di sini ternyata belum ada perpotongan dua buah sinar pantul. Oh ya, ini sinar istimewa yang ketiga ya. Melalui titik R kemudian dipantulkan kembali ke R. Ternyata belum ada nih titik perpotongan dua buah sinar pantul. Bagaimana kalau kita perpanjang? Kira-kira akan ketemu gak nih? Ternyata kalau kita perpanjang pun tidak akan ketemu tuh dua buah sinar pantulnya. Maka kalau benda titik F ternyata tidak ada perpotongan, berarti tidak akan menghasilkan bayangan. Tidak akan menghasilkan bayangan kalau benda ada di titik F. Bagaimana kalau bendanya ada di titik R nih? Kita gambarkan lagi. Ya, sudah ada perpotongan dua buah sinar pantul di sini. Sifatnya apa nih? Nah, kita lihat nih, coba. Bendanya sama bayangannya. Ternyata kalau kita lihat perhatikan, ternyata ukurannya sama besar. Kemudian karena bayangan ada di depan cermin, maka sifatnya adalah nyata. Kemudian karena posisi bayangannya terbalik, maka terbalik. Ternyata sifatnya berubah lagi. Ya. Ternyata posisi sifat bayangan dari yang dihasilkan oleh cermin cekung tergantung posisi bendanya. Maka kita lihat di sini bisa ada aturan seperti ini. Jadi kita tidak perlu menggambar untuk mengetahui sifat bayangan. Di sini ada aturannya. Pertama, ruang benda, ruang bayangan total selalu 5. Kemudian jika ruang bayangan lebih besar pada ruang benda, maka diperbesar. Jika ruang bayangan lebih kecil pada ruang benda, diperkecil.
Kemudian jika bayangan berada di depan cermin maka nyata dan juga terbalik, pasti. Jika bayangan berada di belakang cermin maka maya dan tegak. Nah, coba kita lihat di sini. Kita lihat di sini benda ada di ruang 1. Maka bayangan ada di mana nih? Nah, kita lihat aturannya. Ruang benda tambah ruang bayangan hasil selalu 5. Maka 1 tambah berapa hasilnya 5? Yaitu 4. Pasti bayangan akan muncul di ruang 4. Kemudian lihat 1 ke 4 itu dibesar atau diperkecil? Ya, diperbesar. Maka sifat yang pertama adalah diperbesar. Kita lihat dari ruang bayangan dan ruang bendanya saja. Jika ruang bayangan lebih besar pada ruang benda, maka diperbesar. Kemudian ruang 4 di sini ya ada di belakang cermin, maka sifatnya adalah maya. Kalau maya sudah pasti tegak. Jadi kita tidak perlu menggambarkan bayangannya lagi, kita bisa lihat aturan ini untuk menentukan sifat dari bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung. Oke, contoh lainnya misalnya posisi di sini. Posisi benda ada di ruang 2. Maka jika ruang benda ada di ruang 2, maka ruang bayangannya akan muncul di ruang 3. Ya, karena 2 tambah 3 hasilnya adalah 5. Kemudian sifatnya gimana nih? Sifat yang dihasilkan adalah 2 jadi 3 adalah diperbesar. Kemudian karena 3 ada di depan cermin, maka sifatnya adalah nyata. Dan kalau nyata sudah pasti terbalik. Seperti itu caranya. Nah, bagaimana kalau posisi benda seperti ini? Nah, kita tentukan dulu ruang bendanya di ruang berapa? Ya, di ruang 3. Maka akan muncul bayangan di ruang 2, ya, agar 3 tambah 2 sama dengan 5. Nah, bagaimana sifat yang dihasilkannya? Nah, sifat bayangannya berarti kita lihat di sini 3 menjadi 2, maka diperkecil. Kemudian 2 ada di depan cermin, maka nyata. Kemudian kalau nyata sudah pasti terbalik. Seperti itu. Dan bagaimana kalau misalnya bendanya ada di titik R? Nah, kalau benda ada di titik R, sifatnya langsung seperti ini. Sama besar, nyata, dan terbalik. Ya, jadi kalau benda di titik R, sifatnya adalah sama besar. Dan bagaimana kalau benda di titik F? Kalau benda di titik F, maka bayangan dihasilkan adalah ya, tidak akan menghasilkan bayangan. Ya, jadi kalau titik R tadi sama besar, nyata, dan terbalik, kalau benda di titik F langsung sifatnya adalah tidak akan menghasilkan bayangan. Nah, ini adalah penggunaan cermin cekung dalam kehidupan sehari-hari. Karena sifat cermin cekung adalah konvergen, ya, atau mengumpulkan cahaya, maka sifat konvergen dari cermin cekung tersebut dimanfaatkan sebagai pemantul pada lampu sorot mobil, motor, dan juga senter. Juga bisa sebagai antena parabola sebagai penerima sinyal, kemudian sebagai pengumpul sinar matahari pada pembangkit listrik tenaga surya. Oke, demikian materi tentang cermin cekung. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.